Hai teman-teman, kembali lagi di Gia Academy YouTube channel. Kira-kira video kali ini membahas tentang apa ya? Kita cerita tentang Agi dulu yuk. Liburan kemarin, Agi berlibur ke rumah kakek dan neneknya. Saat itu, kakek Agi bercerita tentang pengalamannya. Teman-teman, ternyata kakek Agi seorang pelaut loh. Dia sudah menjelajahi banyak negara. Jadi tambah penasaran nih dengan cerita kakek Agi. Kira-kira apa ya? Terus simak video ini sampai selesai ya. Cerita kakek Agi dimulai dari sejarah pembentukan benua. Awal mulanya, bumi kita ini terdiri dari satu daratan luas disebut Pangaea dan satu lautan luas disebut Pantalasa. Kemudian terjadi pergerakan pada lempeng bumi sehingga daratan luas tadi terpisah-pisah. Daratan luas Pangaea awalnya terpisah menjadi dua bagian, yaitu Laurasia pada bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Dalam waktu yang sangat lama, pergerakan terus terjadi membentuk beberapa daratan luas, seperti benua yang kita ketahui sekarang. Benua, Agi mulai bingung dan bertanya pada kakeknya apa itu benua. Dengan senang hati, kakek pun menjelaskan bahwa benua adalah daratan sangat luas yang dikelilingi oleh lautan. Saat ini ada 6 benua, yaitu Asia yang paling luas, Amerika yang paling panjang, Afrika, Eropa, Antartika, terakhir Australia yang paling kecil. Jadi, sekarang Agi sudah tahu tentang definisi benua dan nama-namanya. Selanjutnya, kakek Agi menceritakan banyak hal tentang benua Asia, dimulai dari letaknya. Secara astronomis, benua Asia terletak dari 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara, 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, benua Asia terletak di antara Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia, juga di antara benua Australia dan Eropa. Terus, apa aja ya batas wilayah Asia? Sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, dan Pegunungan Ural. Selanjutnya, kakek pun menceritakan bahwa benua Asia terdiri dari Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat atau disebut Timur Tengah, dan Asia Utara. Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea Selatan. Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, Thailand. Asia Selatan misalnya India, Pakistan, Nepal. Asia Tengah ada Kazakhstan, Uzbekistan. Asia Barat seperti Arab Saudi, Afghanistan, Turki. Terakhir Asia Utara, misalnya Rusia, Armenia. Wah, Agi jadi penasaran dan ingin berkunjung ke negara-negara yang ada di benua Asia. Kakek Agi melanjutkan ceritanya tentang iklim yang ada di benua Asia. Ada iklim matahari, yaitu iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Iklim dingin terjadi pada wilayah Asia bagian utara di sekitar Siberia. Iklim sedang di wilayah Mongolia. Iklim subtropis terjadi di Jepang, Korea, dan Cina bagian timur. Iklim tropis di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain iklim matahari tadi, juga ada iklim fisik, yaitu iklim berdasarkan kondisi konkret fisik wilayah tersebut. Iklim fisik yang ada pada benua Asia yaitu iklim darat atau kontinental, terjadi pada wilayah Asia Barat.
dan iklim gurun di wilayah Asia bagian pedalaman di sekitar Gurun Gobi. Agi makin penasaran dengan tumbuhan dan hewan yang ada di benua Asia. Kakek pun menjelaskan satu persatu. Kalau di Asia bagian utara, daerah itu dipenuhi salju karena dekat dengan kutub utara. Jenis flora yang dominan adalah tundra dan faunanya seperti beruang kutub. Asia Tengah, floranya didominasi padang rumput dan faunanya seperti hiena dan singa. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan banyak terdapat hutan hujan tropis karena berada di sekitar khatulistiwa, sedangkan faunanya seperti jerapah. Dan di daerah gurun ada kaktus yang menjadi ciri khas wilayah ini, serta ada unta. Kakek juga menceritakan ciri khas benua Asia. Asia adalah benua yang paling luas, dengan luas 44,6 juta kilometer bujur sangkar. Asia juga dikenal sebagai benua dengan populasi terbanyak. Ternyata jumlah penduduk benua Asia paling banyak dibandingkan dengan benua yang lain, yaitu sekitar 4,4 miliar jiwa. Ini didukung oleh peringkat negara dengan penduduk terbanyak di dunia ditempati oleh negara Cina, India, dan Indonesia. Titik daratan tertinggi di dunia terletak di kawasan benua Asia, yaitu puncak Everest di pegunungan tertinggi Himalaya. Benua Asia juga memiliki dataran tinggi tertinggi, yaitu dataran tinggi Tibet, yang dikenal dengan sebutan Rooftop of the World. Ciri khas benua Asia lainnya memiliki titik daratan terendah yang terdapat di permukaan Laut Mati, yaitu sekitar 417 meter di bawah permukaan laut. Benua Asia juga memiliki banyak gurun pasir, seperti Gurun Gobi, Arabia, Thar, Taklamakan. Di benua Asia juga lahir beberapa agama besar seperti Islam, Buddha, Hindu, dan Yahudi. Asia juga dikenal dengan sebutan benua kuning karena penduduk Asia mayoritas mongoloid dengan ciri fisik berkulit kuning. Selanjutnya, benua Asia merupakan benua dengan pertumbuhan penduduk tertinggi, sekitar 1,5% per tahun. Di benua Asia banyak terjadi bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus. Benua Asia juga menjadi tempat pertemuan 3 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, dan Australia. Titik temunya di Laut Banda, wilayah Indonesia. Di benua Asia banyak terdapat budaya dan peradaban kuno, seperti peradaban Mesopotamia, peradaban lembah Sungai Indus. Ciri khas yang terakhir adalah tergabung dengan Eropa pada lempeng Eurasia dan terhubung dengan Afrika pada terusan Suez. Wah, seru juga ya cerita kakek. Agi jadi mendapatkan pengalaman liburan yang mengesankan. Dari cerita kakek Agi ini, kita jadi tahu tentang sejarah pembentukan benua dan ciri khas benua Asia. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus video-video di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.